Oi, Dulu kan lu susah ya. ngetin lagi. Pernah insecure gak? Insecure tuh emang ngerasa tidak aman, gak pede gitu. Iya, ngerasa gak percaya diri gitu. Ya. Mungkin orang-orang di audiens sih lumayan relate. Karena Gue mungkin sih banyak sebenarnya insecure ya. insecure-nya banyak, tapi gue tuh lahir dengan Tuhan mungkin kasih gue self defense atau self defense mechanism untuk counter insecure. Gue orang yang fokus banget sama hal yang positif atau strength. Oke. Jadi misalnya nih, mungkin gue masuk ke insecure dulu ya. Dulu tuh gue insecure, mungkin kalian juga tahu lah ya, pencarian di Google salah satunya tuh ada tuh tinggi badan Theoderic. Serius? Iya, Oh ya? beneran ada Theoderic istri, kekayaan apa gitu lah ya. Tinggi Theoderic gitu. Iya ada pernah. Jadi kalau gue dulu insecure banyak bro. Pertama gue kan buat ukuran cowok yang gak terlalu tinggi ya, biasa-biasa aja. Nah kemudian dulu juga miskin, Iya. ya menengah bawah lah. Orang tua gak lengkap. Iya. Jadi siapa yang bisa backup gue nih? Gue bisa bilang macem-macem lu, bapak gue gak ada gitu kan. Macem-macem lu, mak gue ya kan gak bisa. Betul. Banyak sekali insecure gue waktu gue sekolah. Apalagi gue orang yang bisa sekolah di tempat yang oke karena surat keterangan tidak mampu dari gereja tapi nilainya bagus. Nah ya itu aja bikin down kan sebenarnya. Iya itu aja udah membuat gue sebenarnya nggak belong there. Iya. Gitu loh. Nah, tapi gue balik lagi ya, gue orang itu yang selalu ngelihat keterbalikannya. Gitu loh. Contoh. Udah unik ya. Iya contoh misalnya kayak kadang orang pernah bilang, wah lu sayang ya muka lu nih ganteng gitu ya. Badan lu tuh lumayan bidang. Wah lu kalau lebih tinggi lagi dikit mantep. Nah gue kan bilangnya apa nih, ini counter gue ya. Secara genuine gue kan bilang gini, udah bagus gue dikasih Tuhan segini, muka oke, badan masih pundaknya masih bidang, ya buat gue udah cukup lah. Gak perlu tinggi gitu ya. Gak perlu sampai kayak gitu, maksudnya ya berarti udah cukup dong segini. Dan apa kurangnya hidup gue sekarang dengan kondisi seperti ini? Oke, lu gak pernah fokus kayak kayaknya gue mau tinggiin badan gue nih, gue kurang pede nih gitu. Waktu SMP SMA pasti pernah kayak berenang gitu-gitu. Jadi ya enggak kok guys, ini nggak nyampe parah-parah banget ya, ini biasa aja. Cuman pernah sampai berenang gitu-gitu pernah. Terus kan dulu kan masalah sebenarnya insecure terbesar cowok tuh di finansial. Fisik gue nggak terlalu pusing karena puji Tuhan gue masih dikasih muka yang cocok di market. Iya bener. Udah itu aja, gue nggak pernah pusing dari dulu. Jadi kalau waktu SMA nih ada orang bilang, kok mantan lu bisa cakep-cakep sih lu? Begini gue bilang, lo pulang coba lo introspeksi diri, kenapa lo nggak bisa? Kalau gue mentalnya dulu kayak gitu, cuman itu versi belum mature-nya ya. Iya. Gitu. Jadi kalau masalah fisik gue santai banget gitu. Cuman yang bikin gue insecure banget sebenarnya finansial. Boleh ceritain nggak? Nah, apa yang bikin lu insecure? Itu teramplifikasi karena ini selalu gue ceritain mulu. Ini mungkin mantan gue kalau denger, keluarganya kalau denger bilang kampret Theo nih. Mungkin di skip nih, Oh iya. Jadi ya kan gue bilang ya, gue pernah pacaran sama cewek di SMA 3 itu keluarganya wealthy lah. Dan gue kurang. Dan mamanya kebetulan yang lumayan concern hal seperti itu, bukan yang kecil orangnya. Ya. Jadi pertama kali main ke rumahnya aja, ada kolam ikan koinya gitu-gitu, buat gue udah aneh gitu gede loh. Banget nih. Iya, ketika naik mobil dia ada supirnya. Udah aneh kan, gue naik angkot. Ada supirnya juga sih. Ada, tapi kan tek-tek gitu. Kalau ini kan misi Pak mau kesini gitu. Iya. Agak beda ya. Jadi menjalaninya susah sekali karena sebagai cowok entah kenapa dulu, biarpun waktu SMA belum bisa cari uang, tapi ketika disandingin gitu, gue ngerasa minder aja kayak orang gak mampu gitu. Padahal itu bukan masalah kapabilitas. Apalagi ditekan dengan kondisi yang sampai akhirnya disuruh putus kan. Karena kesenjangan ekonomi juga. Tapi gue mengerti ya, kalau gue jadi mamanya pun, mungkin ketemu Theoderic di versi detik itu, gue akan bilang, coba jangan terlalu serius lah, lihat-lihat dulu. Masih kecil juga kan, SMA 3. Namanya SMA masih cinta monyet. Belum bisa cari duit juga. Iya, jadi dulu yang bikin gue stres adalah, kan balik lagi, mental gue kan ngelawan ya. Mental gue kan kayak, woi, gue tuh capable loh. Biarpun kondisi susah, gue tuh orang yang capable loh. Tapi frustasinya gue karena waktu itu masih SMA 3, tidak ada kesempatan untuk membuktikan gue capable. Karena masih belajar, bukan cari duit. Bener, apalagi lu mau ngalahin harta orang tuanya. Iya. Itu kan susah Pak. Iya, hitungannya gak masuk. Umur aja dari gapnya berapa tahun. Iya. Gue ngerti lagi maksud lu. Iya kan? Bener. Nah sebenarnya sih lebih ke sana, insecure ya banyak lah. Dan waktu gue SD SMP insecure lebih parah lagi. Cuma makin dewasa, ya puji Tuhan insecure makin hilang. Kalau sekarang gue bahkan udah nggak mikir apa-apa tentang insecuritas ya. Buat gue
Tuhan memberikan gue cukup dari segala aspek. I see. Tapi nggak pernah nggak confidence gitu deh di sekolah, kayak menyendiri karena gue ngerasa lu bilang tadi kan waktu masuk kuliah aja lu kayak masuk sekolah aja bilang gue nggak belong di sini nih. Iya. Enggak lah. Nggak Kan gue bilang okay. kondisinya gue balik lagi. Gila, gue orang miskin tinggal di Gang Pepaya itu kiri kanan got aja bisa sekolah di sini. Gila, mentalnya kebalik ya. Kebalik, gue juga bingung. Gila, itu datang dari mana kira-kira? Nggak tahu. Dan itu dari kecil. Nggak tahu ya, gue sih kan kita nggak bisa ingat kita masa kecil kayak apa, tapi kayak dari kecil gue udah pede sih. Iya, karena gue jarang banget ketemu orang yang dari kecil, apalagi misalnya background keluarganya kayak lu gitu, terus mungkin punya banyak kekurangan gitu ya, tapi punya mindset yang kayak gitu, punya mental yang kayak gitu. Iya, mental gue tuh ngelawan. Pokoknya kalau orang kayak, wah lo, apalagi dulu gue paling nggak suka dikasihanin. Oke. Zaman dulu tuh orang bisa bilang, aduh kasihan ya Theo ya, papa mamanya berpisah, sekarang kondisinya begini, berat ya hidupnya. Gue paling gak suka. Kenapa tuh? Gue ngerasa dipandang sebagai seseorang khusus yang dikasihanin karena kondisi gue gak suka. Karena gue ngerasa gue orang yang capable. Jadi gue akan selalu ngelawan lagi dengan kayak gini. Lah gue modal mak aja jadi sukses begini. Lu masa ada bapak Gila, mak kakek nenek kagak jadi sukses? Iya, confidence itu gila sih. Selalu ngebalik kayak gitu. Jadi gue nggak mau memberikan gue ruang untuk ya gue begini, enggak. Gue akan bilang gue begini aja bisa kayak gini, masa lu nggak bisa? Lu diem pasti. Iya benar sih. Iya, kayak temen gue dulu selalu banyak yang ngomong, mana ada sih ya orang bener-bener ngerangkak dari bawah bisa sukses. Kebanyakan juga pasti papanya bantu. Sekarang yang ngomong gitu depan muka gue akan bilang, gue punya temen satu-satu yang gue lihat real merangkak dari bawah dan sukses, lu. Iya. Nah iya, lu mau ngomong apa? Iya benar. Lu nggak suka dibilang nggak mampu. Iya. Dan lu nggak, misalnya orang lain sering kan pasti kan ngeliat kelemahan lu, tapi lu selalu fokusnya ke kelebihan. Mungkin itu kuncinya ya. Ya sama gini lah bro. Hidup itu tuh sebenarnya masalah impact. Oke. Semua orang yang memandang kita gimana pun, ketika kita bisa memberikan impact yang valuable ke mereka, mereka akan turn itu semua jadi respect. Simple kok. Lu mau sekeren apapun, seganteng apapun, setinggi apapun, sekaya apapun, kelakuan lu impactnya jelek, orang gak respect juga. Agree. Ntar orang bilang apa? Semua orang tuh pasti ada celahnya tau. Ganteng doang. Bener. Modal badannya bagus doang. Modal papanya kaya doang. Bener. Kenapa? Gak ada impactnya lu. Betul. Ya at the end orang fokusnya ke impactnya ya. Impact. That's why hidup gua prinsipnya adalah fokus impact. Kalau enggak jadi gue yang sekarang. Harus jadi real impact ya Pak. Real impact. Harus ada community-nya. Harus ada ya. Tapi boleh ini terakhir ya. Kasih pesan ke orang-orang. Karena gue dulu cukup insecure. Karena gue dulu ya backgroundnya juga mirip-mirip lah. Ada susah segala macam gitu. Cuman gak broken home, sorry bro. Bercanda. Tapi gue insecure banget. Dipanggil kepala sekolah karena belum bayar. Nggak boleh ikut ujian, ya standar lah kayak gitu-gitu kan. Tapi gue insecure sampai ya gue berubah lewat buku, lewat banyak ya orang-orang yang inspirasi gue segala macem. Akhirnya gue serap, akhirnya bisa pelan-pelan berubah mindsetnya. Nah tapi boleh kasih pesan nggak buat orang-orang yang kayak dari awal kan semua udah ada kekurangan nih. Mereka fokus sama kekurangannya, mereka insecure, kayak nggak bisa survive dalam hidup. Malah ekstrimnya mungkin ada yang berkali-kali mikir bunuh diri karena nggak belong di dunia rasanya gitu. Nah boleh gak kasih pesan ke orang-orang itu? Gue pengen bilang sih, maksud gue gini, hidup itu semua pola pikir. Emang ada spektrum itu luas ya. Ada orang beruntung sekali backgroundnya, ada orang tidak beruntung sekali. Itu tapi kita gak bisa milih. Yang bisa kita lakukan adalah pola pikir kita mau di-set kemana. Karena seburuk apapun kondisi hidup lu, gak mungkin gak ada lebihnya. Manusia ini diciptain plus minus. Lu gak mungkin ada minus doang, lu gak mungkin ada plus doang. Society itu selalu fokus sama minusnya lu. Wherever you are, dimanapun lu berada, lu lihatlah Harvey Muiz, Sandra Dewi kurang sempurna apa sekarang? Ada aja gitu, pasti ada aja dah. Gue bukannya judgmental ya, tapi selalu ada aja, gitu loh. Nah maka biar orang fokus sama minus lu gak usah ikutan. Lu fokus aja sama plus lu. Kenapa? Karena begitu lu confidence, semua weakness lu itu gak kelihatan. Betul. Gak kelihatan. Sekarang semua insecure yang tadi gue bilang, sekarang ada problemnya gak di hidup gue? Gak ada. Even orang-orang yang jauh lebih kaya dari gue backgroundnya datang untuk nanya gimana caranya. Kan gak masuk akal. Bener sih. Bener gak sih maksud gue? Bener. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Tapi terjadi. Orang yang jauh lebih kaya dari gue bisa datang kayak, ini gimana? Kenapa? Karena gue bukan fokus adu kaya. Gue fokus impact.
Dan strength lu apa? Itu yang gue optimalin dan maksimalin gitu loh. Jadi sekarang sekarang gue juga bersyukur ya, maksud gue, lu lihat bini gue cakep begitu, lebih pendek lagi dari gue. Emang iya? Iya, masih bagus-bagus aja. Kenapa ya? Tuhan juga udah ciptain. Iya benar. Maksud gue ya, orang tuh setiap orang beda-beda lah gitu. Bukan berarti kayak semua hal harus ideal gitu. Enggak, tapi ketika lu confidence dan make it true, orang respect aja. Agree. Gitu loh. Oke, jadi fokus ke strength kalian. Iya, fokus aja sama strength kalian. Ya tapi jangan kepedeannya jadi songong ya. Kadang yang susah kan kepedean tuh jadi songong. Pertanyaan terakhir kok gitu. Loh. Bedainnya gimana nih? Confidence dan songong. Kebanyakan confidence yang kelebihan itu jatuhnya attention seeker. Lu pengen lu menonjol dimanapun. Mungkin lu lihat temen lu, kadang ada yang nih orang ini ya, tapi wah gila kelakuannya tuh mencari perhatiannya gila banget. Capernya lebay banget. Gitu. Nah, itu yang bahaya. Sama kadang ketika lu tadinya insecure sama duit misalnya, sekarang lu punya duit, lu pasti tendensinya nih ya, kalau hati lu goyang nih, lu pasti tendensinya tiap ketemu orang lu pengen ngasih lihat orang bahwa tuh orang lebih susah dari lu. Banyak terjadi kayak gitu. Insecure itu berubah malah jadi dikasih makan malah jadi berbuah tuh insecure. Lu nggak punya, lu rendah diri, lu punya, lu rendahin orang. Bener. Sombong. Iya. Itu kan lahirnya sama-sama dari insecure. Iya benar sih. Iya, tapi kalau kayak misalnya kalau kayak gue nih orangnya confidence, lu mau lebih kaya dari gue, bodo amat. Lu mau lebih susah dari gue, bodo amat. Selama gue bisa jadi impact buat lu, syukur-syukur lu jadi impact buat gue, that's good, ya udah selesai. Mungkin kuncinya di konten kali ya. Iya. Konten maksudnya merasa diri penuh. Iya. Ya kan, nggak kekurangan gitu. Nggak kekurangan. Toh kekurangan orang tuh banyak banget bro. Ada yang dulu misalnya mindernya apa? Sorry tuh saya jerawat. Dan orang selalu bilang, lu untung ya begitu, gue lebih pengen jadi lu. Nih gue mending gak jerawatan tapi gue mukanya kayak lu misalnya. Atau gue mendingan hidupnya jadi susah deh tapi misalnya gue mukanya bisa ganteng. Orang tuh selalu punya insekuritas sendiri yang aneh-aneh dalam hidup, yang dia ngerasa dia pengen tuker itu sama hidup orang lain. Nah orang lain yang kita pengen tuker, dia pengen hidup tuker lagi sama yang lain. Yang lain pengen tuker lagi sama yang lain. Nggak ada selesainya bro itu bro. Iya, kuncinya di konten sih. Iya, sekarang aku ditanya lu mau tuker hidup nggak sama Elon Musk, gak mau. Iya betul. Gue bukan orang yang mau kerja 30 jam sehari. Benar. Gue happy being Theo Derrick. Lu mau suruh gue tuker sama siapapun, gue nggak mau. I'm very happy dan I'm very grateful with my life. Period. I see. Oke, ini udah konten nih. Kontennya konten. ya. Oke, kalau gitu kita next topic. Oke, siap.